Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak mata kuliah Konghucu. Pada siang ini Bapak akan mengungkapkan materi-materi tentang hasil dari riset agama Konghucu ya. Baiklah, pada hari ini Bapak akan mengungkapkan tentang moderasi beragama di dalam agama Konghucu. Baik ya, mahasiswa yang Bapak cintai, dengarkan dan simak baik-baik. Jangan ngobrol, perhatikan apa yang Bapak ungkapkan di dalam narasi ini supaya kalian tidak gagal paham. Baiklah, kalau kita lihat, pada era disrupsi digital seperti saat ini, banyak orang dengan mudah mengakses internet ya, menyebarkan berita-berita hoax dengan ujaran kebencian serta menjadi provokator yang dapat menyebabkan konflik. Sebagai seseorang yang memiliki prinsip sikap moderasi, tentu tidak akan terpengaruh oleh berita-berita hoax dan akan senantiasa berhati-hati dalam bertindak, tidak gegabah. Konsistensi berada di tengah bukan berarti diam saja, melainkan dinamis bergerak merespons situasi dengan cermat dan cerdas. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tentu tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang dapat merusak peradaban. Karena sejak diturunkan, agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Bahkan dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan orang lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia. Toleransi dan moderasi adalah nilai inti dalam ajaran Islam. Sangat penting mengembangkan nilai-nilai toleran dan moderat untuk mengatasi persoalan umat seperti liberalisasi keagamaan, radikalisasi keagamaan, konflik keagamaan, sikap ekstrim, fanatisme berlebihan, dan lain sebagainya. Sikap moderat juga sangat dibutuhkan dalam merespon berbagai persoalan kontemporer, yang mana persoalan-persoalan yang ada pada saat ini berbeda dengan zaman dan kondisi pada saat Nabi masih ada. Bahkan masa-masa sesudahnya. Selain itu, bersikap terbuka dan toleran adalah sebuah keharusan di tengah perbedaan. Upaya pemerintah Indonesia untuk membumikan nilai-nilai moderasi beragama melalui corong Kementerian Agama dinilai strategis. Namun tidak semudah membalikan telapak tangan. Persoalan intoleransi akan selesai. Pada tanggal 28 Maret 2021, kembali lagi aksi serangan terhadap rumah ibadah terjadi di Gereja Katedral Makassar dengan modus bom bunuh diri. Kejadian ini menambahkan daftar panjang kasus teror terhadap pemeluk agama-agama di Indonesia. Dari beberapa contoh kasus di atas terlihat jelas bahwa kondisi masyarakat yang multikultural di Indonesia di setiap waktu dan tempat selalu mendapatkan ancaman. Muhammad Amin Abdullah, guru besar UIN Yogyakarta, mengatakan pintu masuk titik temu agama bisa melalui etika dan spiritualitas.
Dalam masalah dialog dan hubungan antaragama, maka daripada itu tawaran Al-Quran adalah teologi inklusif yang ramah dan menolak eksklusivisme. Al-Quran bersikap positif terhadap agama-agama lain. Budaya merukunkan agama-agama bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah mampu menunjukkan kerukunan beragama yang begitu indah dan menyejukkan. Kerukunan tersebut menyangkut 3 aspek: internal umat beragama, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Perbedaan agama di tengah masyarakat tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dan saling menghormati. Saat Indonesia menjadi bangsa merdeka, para tokoh pendiri bangsa dengan arif dan penuh toleransi telah menyusun dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki komitmen kuat pada persatuan di tengah perbedaan yang ada. Upaya memahami perbedaan tanpa mengganggu ibadah mungkin perlu dilakukan. Dengan demikian bisa muncul kerelaan untuk menghargai kelompok lain yang berbeda paham, sehingga benih-benih kerukunan akan tumbuh semakin indah. Tugas berat inilah menjadi tantangan kita bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, ke depan agar terwujud kerukunan yang semakin kokoh di tengah masyarakat. Nah, sekarang langsung kepada topiknya. Merujuk pada penjelasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kilas balik moderasi beragama ini, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Kata moderasi ini jika dikaitkan dengan agama menjadi moderasi beragama, maka didapatkan definisi bahwa moderasi beragama adalah suatu sikap beragama yang selalu tepat di tengah dan tidak memihak ke kiri ataupun ke kanan, sehingga terhindar dari konflik ataupun kekerasan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari bangsa, berbagai suku, agama, ras, dialek, dan lain-lain. Dengan berbagai macam perbedaan yang ada, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa bentrokan bisa saja terjadi, baik yang bersifat ketat, etnis atau sosial, dan lain-lain. Adanya perbedaan tersebut merupakan indikasi kebermaknaan Tuhan yang Maha Kuasa. Perbedaan adalah kebutuhan dan perbedaan yang ada adalah hadiah bagi kita. Atau dengan kata lain adalah perbedaan adalah suatu keniscayaan. Itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, harus tidak ada. Tetap ada karena perbedaan adalah sudah digariskan oleh Allah. Karena manusia diberi akal. Nah, akal ini dengan akal, cara berpikir manusia tidak selalu sama, ya. Nah, dari cara berpikir tidak sama itu bisa menghasilkan perbedaan. Kesesuaian yang ketat sesuai dengan naluri manusia yang seharusnya. Hidup bersama sebagai satu dengan orang yang berbeda adalah kebutuhan yang mutlak agar orang dapat hidup dalam harmoni dan ketenangan. Keseimbangan yang ketat adalah sistem yang benar-benar fokus pada Indonesia yang multikultural. Kontrol terkait erat dengan resistensi dan variasi. Tanpa didasarkan pada resistensi yang tinggi, itu akan secara positif memicu bentrokan. Ajakan untuk senantiasa mengulang keseimbangan
Mengikuti jalan tengah melalui perkataan dan kegiatan sebenarnya bukan hanya kebutuhan warga ibadah atau warga Indonesia, melainkan juga kebutuhan seluruh manusia di muka bumi. Moderasi adalah interaksi dan kesesuaian adalah hasil. Seringkali kita hanya menyoroti kerinduan untuk mencapai hasil, untuk menjadi keakraban tertentu tanpa fokus dan sering mengabaikan cara paling umum untuk membingkai sudut pandang, membangun perhatian dan perilaku, khususnya kontrol. Dalam hal yang berkaitan dengan pengamalan ajaran agama yang dipeluk oleh pemeluknya, umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agamanya dengan mengedepankan berpikir, berperilaku, dan bersikap yang didasari sikap tawazun, seimbang, sehingga merasakan keasikan dan kenikmatan di dalam mengimplementasikan ajaran agamanya. Sementara terhadap umat yang berbeda agama, umat Islam dituntut untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan keyakinan, toleransi, menghormati cara beribadah, menghindari kekerasan dan bersikap ekstrim yang berdampak memojokkan pejoratif terhadap penganut agama lain. Karena itu dalam berdialog atau berdiskusi dengan umat yang berbeda agama, Islam melarang berdebat dengan sikap kasar dan argumen yang menyudutkan serta menyakiti perasaan umat yang berlain agama. Nah, sekarang materi tentang model besar agama ini langsung ke arah yang khusus pada agama Konghucu, yaitu teks toleransi dalam agama Konghucu. Setiap agama mengajarkan cinta kasih dan juga perdamaian. Begitupun di dalam agama Konghucu, ajaran untuk saling menghargai satu dengan yang lain juga diajarkan di dalamnya. Seperti halnya yang tertulis dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu kitab suci Siu Shu. Kitab suci Si Su dinyatakan dalam Lun Yu 2:14 sebagaimana yang tertulis berikut. Seorang Zunzi dapat rukun meski tidak dapat sama. Seseorang rendah budi, Qiaoren, dapat sama meski tidak dapat rukun. Dalam ayat tersebut tertulis Junzi yang memiliki arti orang yang baik budi, sedangkan Xiaoren sudah jelas memiliki arti orang yang rendah budi, di mana dijelaskan bahwa orang yang rendah budi, Xiaoren, atau orang yang tidak baik walaupun sama, tetapi mereka, Xiaoren, tidak dapat hidup dengan rukun. Sedangkan orang yang baik budi, Zunzi, walaupun berbeda, namun mereka, Zunzi, dapat hidup dengan rukun. Sama yang dimaksudkan di sini ialah dalam segala hal. Misal saja orang yang rendah budi, Xiaoren, ini dengan sesamanya yang seagama ataupun etnis tidak dapat hidup dengan rukun. Hal ini dikarenakan bahwa mereka Xiaoren memiliki rendah budi atau sama dengan memiliki perilaku atau budi yang tidak baik. Karena itulah yang kemudian menjadikan mereka Xiaoren tidak dapat hidup rukun walaupun itu dengan sesamanya. Jika dengan sesamanya saja mereka Xiaoren tidak dapat hidup rukun, maka sudah pasti mereka tidak akan dapat hidup rukun dengan siapapun yang berbeda dengan mereka Xiaoren. Sedangkan dalam orang yang baik budi, Junzi juga, mereka Zunzi dapat hidup dengan rukun walaupun dengan yang berbeda. Karena baik budi atau sama dengan orang yang memiliki sikap, sifat, dan perilaku yang baik, maka mereka Zunzi akan dengan mudah hidup rukun dengan yang berbeda. Mereka
Zunzi saling menghargai dan bertoleransi dengan orang lain. Mereka Zunzi memiliki pegangan yakni segala pikiran, perkataan, dan juga perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Kongzu. Karena pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Kongzi, maka dengan itu mereka akan menjadi orang baik atau orang yang memiliki budi pekerti yang baik atau Zunzi. Nah sekarang setelah tadi tentang toleransi, ajaran toleransi dalam agama Konghucu, sekarang tradisi berbagai agama dalam kacamata moderasi ya. Jadi nanti bagaimana Konghucu ini ditempatkan sebagai salah satu agama yang mengarahkan kepada moderasi. Nah, kita lihat kebangsaan Indonesia ya. Indonesia merupakan negara multikultural, artinya tradisi berbagai agama dalam kacamata moderasi itu ada, mempunyai keanekaragaman budaya, suku, dan ras. Indonesia negara majemuk, memiliki penduduk yang banyak, wilayah yang luas, kekayaan alami melimpah, beserta kekayaan bahasa dan juga budaya yang begitu beragam. Dapat diartikan Indonesia selain besar arah positifnya, besar juga arah negatif atau berbagai permasalahan yang dihadapi. Di Indonesia sangat rentan terjadi konflik antar sesama warga negara yang mendasari perbedaan tersebut. Sebagai negara yang berdasarkan Tuhan yang Esa memiliki tanggung jawab atas segala dinamika keagamaan yang terjadi pada wilayah ini. Pembentukan berbagai kelompok beragama, kelompok lintas agama sampai pada pembuatan lembaga khusus yang memiliki fokus kajian moderasi beragama adalah langkah konstruktif untuk merancang dan membuat kehidupan yang damai dalam bingkai moderasi beragama. Di Indonesia, kepercayaan atau agama masyarakat Indonesia yang resmi diakui oleh bangsa Indonesia adalah ada 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddhis, Hindu, dan Konghucu. Namun, di luar dari ke-6 agama resmi tersebut masih ada paham-paham atau aliran-aliran kepercayaan lainnya. Ajaran Wasitiyah dalam Islam dikenal dengan istilah Wasto, memiliki arti yang dipilih moderat, adil, rendah hati, istiqomah, mengikuti ajaran yang moderat, baik itu hal yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat. Jika konsep wasitiyah sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tidak bersikap mempunyai sikap ekstrim. Konsep wasitiyah juga dapat dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat, tawasuti, toleran, tasamu, seimbang, tawazun, dan adil. I'tidal. Dapat juga disimpulkan bahwa tinggi rendahnya komitmen seseorang sesungguhnya juga melihat sejauh mana komitmennya terhadap nilai-nilai keadilan. Semakin ia moderat dan berimbang, maka terbuka juga untuk berbuat adil. Sebaliknya, semakin seseorang bersikap ekstrim, besar juga kemungkinan ia tidak berbuat adil. Rasulullah SAW mengajarkan kepada pengikutnya untuk selalu mengambil jalan moderat yang diyakini sebagai solusi terbaik. Hal ini membuktikan bahwa tradisi Islam sangat moderat. Tentu saja tidak hanya agama Islam yang memiliki tradisi moderat, melainkan juga agama lain seperti Kristen. Dalam misionaris Kristen pada abad ke-16, moderasi beragama dalam tradisi Kristen menjadi perspektif untuk menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagai umatnya. Di antara kiat yang dilakukan adalah interaksi intens antar agama, antar aliran dalam internal agama. Dalam Kristen ada juga istilah kasih kepada Allah dan kepada semua manusia. Kasih merupakan kunci dari sebuah hubungan sosial.
Di dalam Alkitab juga tidak ada ayat yang mengajak untuk peperangan, kekerasan, bahkan membuat kerusakan. Karena Nabi Isa juga mengajarkan kebajikan. Moderasi beragama juga dapat dilihat dalam perspektif gereja Katolik. Gereja menyebut umat sebagai persekutuan iman, harapan, dan cinta kasih. Ketiganya menjadi kesatuan, fondasi utama orang beriman. Iman yang memberi hidup, memberi dasar kepada harapan, dan dinyatakan dalam kasih. Ketiganya bersatu, tapi tidak semuanya sama. Dalam agama Hindu, yang paling menonjol dan menjadi landasan dalam moderasi beragama adalah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yakni seimbang antara lahiria serta jiwa atau atman. Jika hidup manusia seimbang, dia akan mencapai kebahagiaan yang seumpama sehingga akan mencapai moksa. Ajaran agama Hindu lainnya itu ahimsa, yang berarti kesadaran untuk tidak membatasi atau menyakiti. Dalam mengembangkan sikap ini dibutuhkan kemampuan sikap untuk tidak saling menghina, merendahkan agama dan keyakinan orang lain, dan menganggap agamanya yang paling benar, kemudian dapat berbuat kekerasan, bahkan membunuh orang lain yang tidak sepaham. Ajaran agama Hindu ajaran agama Hindu lainnya yang berkaitan dengan moderasi beragama adalah susila, yaitu bagaimana cara membangun hubungan rukun harmonis antara manusia sebagai anasir ciptaan Tuhan tertinggi. Kasih sayang juga merupakan hal utama dalam semua agama. Kemudian di dalam tradisi agama Buddha juga terdapat ajaran yang berkaitan dengan moderasi beragama. Pencerahan Sang Buddha berasal dari Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama merupakan anak seorang raja, namun Siddhartha Gautama menginginkan hidup yang sederhana. Di Indonesia, Tuhan dalam agama Buddha biasa dipanggil Sang Yang Adi Buddha sebagai sebutan Tuhan Yang Maha Esa. Agama Buddha berasal dari India bagian utara dan diperkirakan telah ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan perdagangan. Agama Buddha mencapai masa puncaknya pada era Raja Asoka tahun 273 sampai 232 sebelum Masehi yang memproklamirkan Buddha sebagai agama resmi negara. Selain stupa, Tiang Asoka juga merupakan bangunan peribadatan populer yang dibangun oleh Raja Asoka. Buddha juga mengajarkan bahwa spirit agama adalah metta. Metta dalam bahasa Pali berarti sikap bersahabat dan tanpa kekerasan. Dengan metta, umat Buddha menghindari segala bentuk kejahatan, kebencian, dan permusuhan. Dan diluruskan menumbuhkan rasa persahabatan, kebaikan, serta menebar kasih kesejahteraan kepada sesama manusia dan kepada antar makhluk. Buddha Dharma merupakan jalan tengah yang merupakan aspek paling penting dan spiritualitas umat Buddha agar terhindar dari ekstremitas untuk menuju pada bagian yang sejati. Agama Hongkucu diperkirakan datang Indonesia bersama dengan para pedagang Tiongkok sekitar abad ke-3 Masehi. Sisu Wujing merupakan kitab suci Konghucu. Ajaran Konghucu yang berkaitan dengan moderasi beragama diantaranya adalah Zunzi yang bisa diartikan sebagai tingkat moralitas seseorang. Zunzi berarti individu yang telah sampai ke tingkat moral dan intelektual yang tinggi. Menjadi seorang yang Zunzi adalah cita-cita para penganut Konghucu. Ketika seseorang sudah mengamalkan aspek-aspek Zunzi, otomatis individu tersebut telah mengamalkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia dan juga sesama makhluk hidup. Sebagai manusia sebaiknya tetap menjaga agar terus berada dalam batas tengah supaya selaras. Keharmonisan itulah cara manusia menempuh Dao, jalan suci di dunia.
Dalam buku yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Agama Konghucu Indonesia terdapat sifat-sifat mulia dalam ajaran Konghucu. 5 sifat mulia Wuchang terdiri dari pertama Ren atau Jin, cinta kasih, halus budi, pekerti, sopan santun. 2 I Gi, artinya rasa solidaritas, membela kebenaran. 3 Li atau Li, artinya sopan santun. 4 C atau Ti, bijaksana atau kebijaksanaan atau wisdom. Dan yang kelima yang terakhir yaitu Sin, artinya kepercayaan, dapat menepati janji. Dengan demikian, hal yang juga penting untuk mempunyai sikap moderat adalah dengan toleransi. Karena toleransi adalah perilaku untuk memberi tempat dan tidak mengusik individu beragama lain untuk berkeyakinan, menyampaikan pendapat, melakukan kepercayaan keyakinannya, walaupun keyakinan agama lain berbeda dengan yang lain satu sama lain. Adanya toleransi mengacu pada sikap saling menerima, terbuka, sukarela, dan dengan hangat menerima perbedaan. Toleransi selalu berkaitan dengan pola pikir positif. Dalam memegang teguh keseimbangan, negara sangat berperan penting. Dikarenakan negara akan menjadi penentu arah moderasi dan menjadi salah satu penyangga keadilan. Moderasi beragama berperan dalam mempraktekkan dogma agama. Pemeluk agama tidak terkekang secara ekstrim kepada perbedaan untuk bangsa yang plural dan multikultural. Indonesia telah menunjukkan keseimbangan yang wajib menjadi teladan. Walaupun mayoritas pemeluk agama Indonesia notabene pemeluk agama Islam, tetapi negara secara seimbang juga memberi fasilitas kepada pemeluk agama lain. Kenyataan ini dapat dilihat diantaranya pada realita bahwa negara Indonesia merupakan yang paling banyak menetapkan hari libur nasional didasarkan dari hari besar semua agama, dimulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Berbagai macam ritual budaya, adat istiadat, serta kebiasaan nenek moyang banyak dilestarikan untuk menjaga keseimbangan serta keharmonisan. Kemajemukan merupakan hal yang pasti dikarenakan merupakan kehendak Tuhan, suatu upaya agar individu saling mengenal, menyapa, bersolidaritas, dan saling komunikasi. Tentunya hadirnya agama berupaya melindungi, menjaga hak antar masyarakat berperan serta untuk kebutuhan hidup manusia. Agama berkedudukan penting dalam kehidupan negara Indonesia. Pengakuan ini tertuang dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang bagian selanjutnya, sistem kepercayaan agama Konghucu. Nanti terkait dengan moderasi itu ya. Agama Konghucu menganut sistem ajaran yang telah mementingkan dan melaksanakan kebijakan dalam kehidupan sosial. Bagi penganut agama Konghucu, sistem yang diajarkan oleh Nabi Konghucu adalah kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa, seperti yang telah disebut dalam kitab-kitab sucinya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa agama Konghucu menganut ajaran animisme dan dinamisme, wajar saja karena agama Konghucu masih percayakan adanya adikodrati. Dalam agama Konghucu ada ilmu kebajikan yang harus dimiliki, dihayati, serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan Gosiang, yang terdiri dari pertama, cinta kasih. Cinta kasih, ajaran ini merupakan
suatu inti pokok dari agama Konghucu, di mana dalam ajaran ini diharuskan agar semua umat agama Konghucu di dalam dirinya tertanam rasa cinta kasih serta harus dapat dijelmakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam nuansa suasana keluarga, masyarakat, serta dalam kehidupan bernegara. Kedua, adil dan bijaksana atau Gi. Dalam ajaran ini disebutkan bahwa bersikap adil dan bijaksana merupakan faktor terpenting di dalam mewujudkan suatu keserasian hidup dalam bermasyarakat serta bernegara. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap insan pemeluk agama, yaitu setiap pemeluk agama Konghucu, terutama para pemimpin negara dalam mengatur pemerintah. Dalam hal ini, Konghucu sendiri pernah mengatakan bahwa pemerintah itu adalah mempertahankan keadilan. Maka jelaslah bahwa adil dan bijaksana ini merupakan salah satu pokok dalam ajaran agama Konghucu. Yang ketiga, susila dan sopan santun atau Tie. Sikap susila dan sopan santun ini harus pula dimiliki oleh setiap insan dan semua pimpinan agama dan semua pimpinan negara, bukan pimpinan agama ya, dan semua pimpinan negara. Pimpinan atau pemimpin negara. Keempat, cerdas dan bijaksana itu Tie. Setiap pemeluk agama Konghucu harus memiliki sikap cerdas dan waspada. Kedua sikap ini saling berkaitan dalam usaha manusia untuk menguasai dalam sekitarnya. H.M. Yasin. Keberatan dosa manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Kelima, jujur dan ikhlas, Sien. Untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang penuh keadilan dan penuh kedamaian, maka diharuskan pada semua insan mempunyai sikap semua usaha dan kerjasama, baik di dalam lingkungan keluarga, negara, akan tercapai semua dengan baik. Nah, sekarang bagian selanjutnya tentang moderasi beragama pendekatan Konghucu. Moderasi beragama menurut Konghucu atau pendekatan Konghucu dalam moderasi beragama. Pertama, ada konsep-konsepnya. Ketika kita mempelajari pendekatan Konghucu terhadap moderasi agama, maka kita pahami dulu konsep-konsepnya. Konsep-konsep dalam arti konsep-konsep ajaran yang diberikan Konghucu. Nah, ini adalah dasar nanti dipetakan sebagai moderasi beragama dalam agama Konghucu. Nah, pertama adanya konsep Wei De Dong Tian. Konsep Wei De Dong Tian. Tindakan dan perbuatan baik itu sudah terkandung dalam pengertian Wei De Dong Tian itu sendiri. Wei De Dong Tian memiliki makna yang sangat dalam, yakni hanya dalam kebajikan sajalah Tuhan berkenan. Segala langkah, tindak tanduk, perbuatan harus berdasar pada kebajikan. Karena bagi umat Konghucu kebajikan itu jalan menuju Tuhan. Dengan demikian pergaulan hidup dalam masyarakat harus dilandasi dengan kebajikan agar Tuhan meridhoinya. Jikalau hal ini diterapkan dalam kehidupan beragama, tentu akan tumbuh, berkembang kedamaian dan kebahagiaan serta jauh dari konflik. Kedua, adanya konsep dasar yakni Zongsu. Zong artinya satya secara vertikal berkaitan dengan satya kepada Tuhan sebagai kholik pencipta alam. Sedangkan Shu yang berarti tapak saliro bersifat secara horizontal,
yang menjalin hubungan antar sesama manusia. Ketiga, tentang konsep semua saudara. Di samping konsep Zongsu, ada beberapa konsep lain dalam agama Konghucu yang bisa menjadi landasan, yakni ajaran Konghucu di mana ada pendidikan tanpa perbedaan, jauh dari diskriminasi, melainkan menganggap bahwa kita semua adalah saudara. Keempat, konsep tidak mengharuskan dan kukuh ya. Hidup berharga secara harmonis baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan negara bagaikan laksana alat musik yang ditabuh harmonis, tidak fals melainkan seiring dan sejalan. Namun dilihat dari juga nyaman tidaknya didengar, indah dipandang, serta indah dirasakan di dalam hati. Sekarang selanjutnya tentang konsep kepentingan umum. Konsep ini menjadi landasan bagi ajaran agama Konghucu di mana adanya pengutamaan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri, mengutamakan kewajiban ketimbang mengedepankan haknya. Dalam konteks ini yang lebih luas lagi adalah menghitamkan kepentingan umum daripada kepentingan kelompoknya. Yang ketujuh, maaf ya agak telat dulu. Yang ketujuh adalah konsep meneliti. Nah, dalam konsep ini menjelaskan pentingnya meneliti hakikat tiap perkara, mencoba mengkaji secara teliti setiap persoalan yang muncul dengan hati yang dingin, secara terang sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang benar. Ketujuh, konsep pendekatan orang lain. Dalam konsep ini mengajarkan akan pentingnya membantu orang lain. Membantu orang lain supaya kokoh, supaya tegak, supaya mapan. Upaya agar orang lain bisa mapan, bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan. Kedelapan, konsep Yu-Yang. Konsep kelarasan, keserasian, dan keharmonisan yang bersifat tengah, bukan ekstrim. Dengan konsep Yin-Yang tidak memandang hitam dan putih, melainkan lebih melihat pada jalan tengah yang seimbang. Jika konsep Yin-Yang ini ditetapkan dalam modus beragama, tentu akan lebih berpikir pada pertimbangan tengah yang lurus, pertimbangan tengah yang lurus dan adil. Nah, gitu aja. Jadi
moderasi beragama dalam agama Konghucu ternyata ada dalam kitab ajarannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ajaran Konghucu yang berkaitan dengan moderasi beragama diantaranya adalah Zunzi itu yang bisa diartikan sebagai tingkat moralitas seseorang. Zunzi berarti individu yang telah sampai ke tingkat moral dan intelektual yang tinggi. Menjadi seorang yang Zunzi adalah cita-cita para penganut Konghucu. Dengan demikian hal yang penting yang kita pakai agar kita memiliki sikap moderat untuk Konghucu ini adalah dengan toleransi. Karena toleransi adalah perilaku untuk memberi tempat dan tidak mengusik individu agama lain untuk berkeyakinan, menyampaikan pendapat, melakukan kepercayaan keyakinan, walaupun keyakinan agama lain berbeda dengan yang lain, dengan yang kita punya atau yang lain. Adanya toleransi mengacu pada sikap saling menerima. Adanya sikap saling menerima, terbuka, sukarela, dan dengan hangat menerima perbedaan. Toleransi adalah selalu berkaitan dengan pola pikir positif. Dalam memegang teguh keseimbangan, negara sangat berperan penting. Dikarenakan negara akan menjadi penentu arah moderasi dan menjadi salah satu penyangga keadilan. Kemajemukan merupakan hal yang pasti dikarenakan merupakan kehendak Tuhan sebagai upaya antar individu saling mengenal, menyapa, solidaritas, dan saling berprasangka baik di antara mereka, ya, serta saling berkomunikasi. Tentunya hadirnya agama berupaya melindungi, menjaga hak antar masyarakat, berperan serta untuk kebutuhan hidup bersama. Agama berkedudukan penting dalam kehidupan negara Indonesia. Pengakuan ini tertuang dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Konghucu mewajibkan umatnya untuk berpikir, cinta kasih, menerima tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, serta kewajiban berperilaku susila, bertindak bijaksana dan dapat dipercaya. Dengan demikian, semua insan yang berakal budi akan dapat menerimanya sebagai hal yang baik untuk penghidupan ini, karena ajaran ini juga untuk semua umat manusia. Seorang Zunzi dapat hidup rukun meski tidak dapat sama. Seorang rendah budi dapat sama meskipun tidak dapat rukun. Kalau berlainan jalan suci, tidak usah saling berdebat. Seorang Zunzi, nama itu harus sesuai dengan yang ditetapkan dan kata-kata itu harus sesuai dengan perbuatannya. Jangan hanya mempunyai dan hanya namanya bersatu, tapi perbuatannya jangan hanya namanya bersatu atau bersahabat, tapi perbuatannya tidak bersahabat atau tidak bersatu. Bila ingin hidup dalam persamaan, maka diadakan perbuatan. Wujudkanlah persiapan itu. Di sini jelas bahwa persoalan yang harmonis ialah yang menyangkut tentang hubungan-hubungan antar umat beragama yang ditata dengan adil.
Jadi jika persatuan yang harmonis ini bisa dirancang atau dilakukan oleh umat lain yang ada di Indonesia, maka toleransi hidup bertoleransi akan berkembang pesat, ya. Di samping itu, dengan persatuan yang harmonis inilah yang didambakan mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara. Jikalau keluarga rukun, masyarakat akan rukun, dan bila bersatu ikut untuk bersatu. Jikalau keluarga rukun, masyarakat akan rukun, dan bila masyarakat rukun, maka negara dan bangsa akan rukun. Nah ya, jadi kita bisa lihat cara berpikir Hongkucu ini adalah ketika menggagas moderasi beragama tertuju pada toleransi dan juga ajaran kebaikan, yaitu rendah hati itu, ya. Nah, sebagaimana Bapak telah diberikan materi-materi sebelumnya, bahwa pada materi baru ini adanya toleransi. Nah, toleransi itu adalah cikal bakal atau sumber terbentuknya moderasi beragama. Jadi toleransi ini adalah perlu kita tegakkan, artinya menghargai perbedaan, menghargai keyakinan orang lain, dan memberi kesempatan orang lain yang beda agama kita untuk meyakini agama yang dia peluk, dengan catatan apa yang dia yakini itu dipandang oleh kita sebagai kebenaran dia, gitu ya. Nah, ini yang harus dikembangkan untuk toleransi. Jadi toleransi beragama itu karena apa? Karena menjadi dasar atau pijakan moderasi beragama. Betul, ya. Moderasi beragama kan adalah beragama yang tidak ekstrim, tidak radikal, yang tidak membuat orang lain, agama lain merasa terancam, gitu. Nah, ini kan salah satu konsep ya moderasi beragama. Nah, lalu bagaimana agar bisa moderasi beragama? Ya tadi, di dalam moderasi beragama itu jiwa toleransi itu harus dikembangkan. Tidak boleh eksklusif tapi inklusif tuh. Jadi toleransi itu adalah inklusif, bukan eksklusif. Inklusif itu apa? Inklusif itu memberi ruang kepada orang yang berbeda agama untuk meyakini atau menyatakan kebenaran agamanya, dan kita hidup dalam satu bangsa yang plural. Nah, sedangkan lawan dari inklusifme adalah eksklusifme. Eksklusivisme itu artinya sikap tertutup yang tidak menganggap orang lain atau beda agama sebagai suatu kebenaran agamanya. Nah, sikap eksklusif ini harus dihindari dalam konteks publik. Jadi ketika kita bergaul dalam publik, maka sikap eksklusif kita tunda dulu. Yang ada adalah sikap inklusif, yaitu menghargai, menghormati, toleransi. Karena ketika toleransi berjalan dengan baik, otomatis orang yang bertoleransi dengan baik itu sudah menjalankan atau sudah mempraktekkan moderasi beragama yang baik. Karena moderasi beragama itu dibangun oleh toleransi. Nah, di dalam agama Hongkucu itu toleransi itu dibentuk dengan cara apa? Dengan cara tadi akal budi yang jernih, sikap yang rendah hati, tidak ubudunnya, saling menghargai, saling menghormati antar sesama. Nah, ini dasar-dasar toleransi yang dikembangkan oleh Hongkucu. Jadi ketika toleransi itu tidak muncul, nah karena apa? Karena orang beragama itu memunculkan sikap eksklusif. Nah, sikap eksklusif ini akan mengganggu praktek toleransi. Dan kalau sikap eksklusif dikembangkan secara mendalam, udah masuk ke ranah sosial, ya bukan semata teologi. Kalau dia tidak tahu tentang prakteknya yang konsep eksklusif, maka dia akan apa? Akan membahayakan ya terhadap kelangsungan agama umat beragama lain. Tuh, jadi sikap inklusif ini dasar terbentuknya toleransi, ya. Toleransi menjadi dasar terbentuknya moderasi beragama. Jadi saling mendukung, ya. Jadi kunci daripada konsep beragama itu di dalam konsep agama apapun itu toleransi. Nah, di dalam agama Hongkucu
sikap toleransi itu ditunjukkan dengan kerendahan hati itu. Sikap rendah hati, moral yang baik adalah cara terapi untuk bisa seseorang itu bertoleransi. Ketika orang itu bisa bertoleransi berarti orang itu bisa mempraktekkan moderasi beragama, artinya moderasi antar agama atau moderasi yang ada hubungannya dengan agama-agama, bukan internal agama. Jadi pada kali ini Hongkucu itu ternyata telah meletakkan dasar-dasar budi pekerti yang sifatnya harus rendah diri. Nah, dengan sifat rendah diri ini adalah salah satu dasar agar orang mudah menghargai orang lain, tidak mengklaim menuntut kebenarannya sendiri. Jadi orang lain itu punya kebenaran, silakan anggap, silakan yakini. Nah, itu adalah toleransi yang dimana toleransi sendiri basisnya adalah inklusivisme. Nah, jadi inklusivisme itu paham yang memberi ruang kepada orang yang berbeda agama untuk meyakini kebenaran agama yang ia peluk. Karena kalau sudah dilakukan dengan cara ini, maka otomatis langsung moderasi beragama bisa terbentuk. Jadi inti dasar dari pemahaman Hongkucu tentang moderasi beragama itu dia lari kepada budi pekerti. Budi pekerti ini adalah dasar untuk membentuk tadi toleransi. Nah, kalau toleransi sudah terbentuk otomatis, nah ini untuk pembentukan moderasi beragama tidak sulit, karena di dalam moderasi beragama juga intinya adalah toleransi ya. Jadi sangat keliru kalau orang misalnya moderasi beragama tapi agamanya sendiri tidak dipelajari gitu ya. Nah kosong, dia nggak ngerti tentang ajaran agama sendiri. Artinya ketika orang itu bertoleransi ternyata agama sendiri tidak dimengerti, akhirnya salah kaprah toleransinya ya. Jadi banyak sekarang tuh toleransi yang salah kaprah, yang berlebihan. Alasan toleransi seperti misalnya pas sholawatan di dalam gereja, ini kita sudah ke arah pengembangan agama-agama lainnya, atau para santri waktu membersihkan gereja, itu udah beda lagi, bukan namanya toleransi, itu kebaikan ya. Jadi jangan diekspos bahwa toleransi itu selalu serba kita tuh memaksakan agar orang lain itu senang dengan kita. Nah ini tindakan yang keliru. Jadi toleransi itu hanya menghargai perbedaan. Nah, ketika orang menjalankan atau mempraktekkan agamanya dan berbeda dengan kita, nah itu adalah salah satu upaya agar muncul toleransi dengan cara tadi, dengan cara toleran, dengan cara menghargai, membuka untuk orang lain untuk meyakini kebenaran agamanya. Lawannya adalah intoleran tuh. Jadi intoleran itu adalah mengancam toleransi tuh. Kalau udah mengancam toleransi berarti moderasi beragama juga akan terancam ya. Gitu. Jadi adik-adik mahasiswa bisa membaca dari materi untuk narasi siang ini. Jadi sudah Bapak arahkan untuk mengembangkan praktek di lapangan tentang penemuan-penemuan pemahaman moderasi beragama menurut pandangan Hongkucu ini. Karena apa? Karena pandangan Hongkucu itu moderasi. Kalau kita tidak diambil, maka seolah-olah orang-orang Cina ya yang beragama Hongkucu Indonesia itu adalah bergaya eksklusif, walaupun ya memang kenyataan kita temukan dalam kehidupan nyata, karena mereka secara status ekonomi kuat gitu ya, sehingga mereka membentuk suatu komunitas tersendiri, jarang untuk bersatu dengan pribumi. Makanya sebetulnya mereka kalau agamanya Hongkucu itu juga ada, itu budi pekerti baik, bergaul, menghormati orang lain gitu ya. Kan pernah ada kasus ya, misalnya orang bekerja di suatu perusahaan ya, tapi dia dikekang di apa ya, perusahaan yang misalnya orang apa ya, nah orang-orang yang beragamanya tidak sama dengan pekerjaannya. Nah ini kalau dianya Hongkucu, misalnya Hongkucu itu berarti tidak menerapkan ya. Nah, tapi bisa juga karena dia orang Cina itu ada yang juga agama Kristen atau Buddha ya. Nah, jadi kalau dia Hongkucu berarti tidak mempraktekkan ajaran budi pekerti, rendah hati, dan menghargai orang lain. Nah, dari sini bisa kita ambil bahwa ketika ajaran Hongkucu dipraktekkan oleh orang-orang Cina di Indonesia yang beragama Hongkucu, maka dia tidak akan eksklusif, artinya dia akan inklusif, membuka diri. Nah, dengan yang mayoritas ya, Islam, Kristen. Nah, karena apa?
Karena dengan yang mayoritas yaitu Islam Kristen juga yang minoritas lainnya yaitu Hindu. Nah, jadi posisi minoritas mayoritas itu bukan jadi persoalan, itu hanya kalkulasi jumlah umat ya, agar apa? Agar bisa terpetakan. Karena apa? Kalau kita tidak paham tentang begitu, nanti seolah-olah agama itu sama aja ya, agama itu sama aja, tidak ada bedanya. Nah, ini yang harus kita klarifikasi. Jadi agama itu berbeda dalam arti eksoteris, tataran nyata, tapi secara esoteris adalah sama itu jalan menuju Tuhan, atau sama menuju jalannya menuju Tuhan. Jadi kalau esoteris adalah sama, dalam arti sama itu sama-sama menuju Tuhan yang satu. Nah, secara mistik, secara substansi ya, itu namanya esoteris, substansi. Tapi kalau secara eksoteris adalah perwujudan dari esoteris itu, yaitu ajaran-ajaran teologi yang ada dalam kitab suci. Nah, agama Konghucu itu ada dalam kitab sucinya, itu mengajarkan tentang moderasi beragama, itu dengan apa? Dengan budi pekerti yang rendah hati ya. Demikian saja uraian narasi singkat ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mencernanya dengan baik, pahami dengan baik apa yang dinarasikan Bapak di YouTube ini, sehingga adik-adik bisa mengerti, karena supaya jangan gagal paham. Demikian saja kuliah hari ini sebagai kata akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.